Oke, Sobat Liga, akhirnya saya memenuhi janji saya bahwa saya akan wawancara langsung dengan legenda pemain, bahkan mungkin calon pelatih ya. Amin. Bagi Persib Bandung. Nah, karena itu terus ikuti obrolan kami di stadion, di tempat latihan yang menjadi sejarah bagi Persib Bandung dalam paling tidak 10-20 tahun terakhir. Ya, nih saya sudah menepati janji lagi dan sekali lagi sudah menepati janji dengan rekan saya, teman saya, narasumber saya. Buat teman-teman nih, saya punya pengalaman pribadi sama beliau. 2007 saya pernah meliput beliau, waktu itu skuad timnas Piala Asia ya. Beliau saat itu masih berstatuskan sebagai rising star, satu-satunya pemain muda yang masuk dalam skuad timnas Ivan Kolev pada saat itu. Kebetulan waktu itu sekamar dengan Bang Jainal Arif. Jainal Arif ya. Waktu itu muda belia banget, saya juga kaget itu. Baik, Mas Bro, apa kabar? Apa kabar? Baik, Bang Hanif. Selalu sehat ya? Alhamdulillah. Baik. Mas Bro, ini kan tahun kesekian kalinya ya? 2014 andil juara, kemarin juga juara gitu kan. Rasanya gimana sih? Ini kan kalau kita melihat tidak banyak pemain yang membela Persib sampai 2 kali juara. 10 tahun loh. 10 tahun. Mas sayang. Mudah-mudahan back to back nih. Oh iya. Oke. Ya. Kalau perasaan sih pasti senang Mas Hanif. Jadi tujuan akhir dari seorang pemain itu pasti kan juara selain tim nasional ya. Jadi saya bisa merasakan 2 kali juara bersama Persib Bandung itu saya pribadi merasa luar biasa. Untuk diri saya sendiri saya merasa bangga lah, apalagi seperti tadi yang Hanif bilang, di Persib sendiri belum ada pemain yang bisa menjuarai 2 kali ya? Liga Indonesia 2 kali di Persib. Dalam waktu 10 gitu, tahun dalam ya? waktu ya selama karir mereka lah gitu. Kalau mungkin dari asisten pelatih atau pemain 10 tahun loh. Ya, artinya dalam 10 tahun punya andil yang sama-sama signifikan. Dan kalau 2-3 tahun saya masih bisa inilah menerima dalam tanda petik ya. 10 tahun. Gimana caranya menjaga stamina bisa konsisten selama 10 tahun ya? Mungkin 10 tahun iya. Cuma mungkin saya sempat agak waktu itu sempat keluar di 2018 ke Malaysia, terus balik lagi, terus ke mana? Ke Sriwijaya tapi balik lagi gitu. Tapi yang pasti selama 10 tahun bagaimana saya bisa menjaga konsistensi saya secara fisik mungkin ya gitu ya. Normal aja sih kan, itu yang perlu dilakukan secara umum sebagai seorang atlet sih gitu. Nah, bedanya nih 2014 itu kan pasti pemain muda dan pemain menuju senior. Kemarin pemainnya senior banget. Senior banget lagi tanda kutip ini. Saya nggak ngomong loh. Enggak. Apa yang membedakan itu? Ya dari aspek teknis ya? Ya, mungkin secara kontribusi ya. Kontribusi waktu 2014 satu musim mungkin saya hampir bisa dikatakan bermain penuh. Kalau tidak salah saya hanya 2 atau 3 kali nggak main waktu itu. Nah, kalau di tahun kemarin kontribusi saya mungkin lebih naik lagi nih dari yang di dalam lapangan, agak minggir lagi, gitu di ruang ganti, di bench gitu. Karena kan rata-rata untuk skuad yang sekarang itu hampir sebagian besar mayoritas pemain muda semua banyak gitu. Apalagi banyak pemain yang muncul dari Elite Pro, dari pemain binaan Persib sendiri gitu. Sama-sama pemain muda. Apa bedanya pemain muda di era 2014 dengan pemuda sekarang? Dulu sampean bisa masuk main muda 2014 gitu. Dan sekarang beda. Komunikasinya gimana? Sama aja mungkin kalau saya lihat, tapi yang lebih saya bisa lihat bedanya tanpa mengurangi rasa hormat saya dengan para pemain muda yang sekarang. Saya rasa pemain muda yang dulu secara mental mereka lebih siap gitu, karena mungkin Hanif juga paham di Liga Indonesia baru beberapa tahun ke belakang mungkin sudah mulai ada regulasi yang mengharuskan pemain muda main gitu di liga gitu. Kalau zaman kita dulu kan setidaknya kita harus berdarah-darah dulu nih, kita harus fight dulu di latihan sama pemain yang lebih senior gitu. Sosial media ya. Nah, iya itu dia. Itu satu sisi sosial media bagus kecepatan informasi, tapi dari sisi lain dampaknya ke mental pemain, terutama pemain muda sangat besar sekali. Seperti itu ya? Iya. Oke. Nah, Mas Bro, ini kan kita di Stadion Sidolik. 2014 latihan di sini. 2000 kemarin 2023-2024 juga banyak latihan di sini. Seberapa penting stadion ini? Seberapa berkesan buat Mas Bro nih?
stadion ini? Ini seperti bagi kita sebagai pemain, Ya. rumah kedua kita lah, Wah, gitu. Rumah kedua. Apalagi kan kita juga kebetulan Mas di sini, dan ini areanya ada di tengah kota. Ya. Jadi saya rasa jarak dari mes ke sini juga memang kita tinggal di sini, terus juga yang asing juga mungkin nggak terlalu jauh, dan saya rasa ini juga lumayan besar sejarahnya buat Jadi ini bagian dari pemain. saksi ya? Iya, betul. Saksi, fakta yang sama, tempat yang sama, Ya. suasana beda. Apa bedanya suasana tim 2014 dengan tahun kemarin? Suasana tim. Bonus sama apa ya? Nggak berani ngomong ya? bonus lebih besar ya, tapi inflasinya juga besar. Oke, paham. Ya. Untuk bisa menjadi juara itu kan selain faktor teknis ya, non teknisnya. Jadi saya rasa bonding yang kuat di antara pemain itu yang jadi kunci kita Persib pada saat 2014 dengan 2023 gitu. Karena kalau kita lihat skuad yang ada sekarang itu kan nggak serta-merta ada di tahun sekarang atau di tahun kemarin gitu. Tapi sudah datang dari sebelumnya, mungkin pada saat masih pelatihnya Chris Robert, terus Luis Milla gitu, mereka sama-sama dan bagusnya pelatih yang sekarang Bojan tetap mempertahankan skuad yang ada karena mungkin dia tahu ini tim tuh bagus gitu, pemainnya bagus semua gitu. Jadi kenapa tidak mempertahankan pemain yang ada, dan chemistry yang terjalin kan juga pasti sudah Jadi kuat banget gitu. Tidak melakukan bongkar pasang pemain. Ya. Apalagi kalau kita melihat sebelum juara tuh pasti tim sudah terbentuk paling tidak 87% ya. Iya. Kalaupun ada pemain awal hanya untuk melengkapi. Iya. Waduh, itu teman-teman salah satu faktornya. Tapi Mas Bro ngomong gerimis nih. Ya. Kita punya tempat Siap. untuk ngomong yang berikutnya. Oke. Pasti kita menarik. Siap. Ikut terus. Ya, kita ngobrol lagi Mas Bro. Siap. Lanjut. Dari yang asik. Ini kan beda banget nih, periode 10 tahun kemarin dengan sekarang. Dan sekarang kalau saya melihat statistik yang dalam satu musim, tidak banyak turun kan? Lebih banyak sebagai pemain yang menjaga internal gitu kan? Ya. Bahkan saya melihat sekarang tambah sebagai asisten pelatih gitu kan? Ini kalau saya lihat, sangat sedikit pemain, apalagi di BRI Liga 1 24-25, sosok yang bisa merangkap sebagai asisten pelatih plus pemain. Kadang dalam satu pertandingan lebih banyak merasa sebagai apa? Pemain atau asisten pelatih? Kan mesti hadir nih banyak. Ya, setengah-setengah lah. Ya. Karena memang secara status saya itu per tahun ini ya, sama tahun depan itu sebagai player coach gitu. Jadi selain saya seorang pemain, saya juga tetap saya membantu pelatih untuk menyampaikan apa yang dimau pelatih, karena kadang khususnya ke pemain-pemain lokal yang ada di kita ya, mungkin terkendala bahasa mereka. Walaupun juga ya. Lebih ke menginterpretasikan ke mereka lah gitu, karena bahasanya mungkin beda gitu. Terus secara baku bahasa Inggris mungkin kan kadang juga tetap nggak paham kalaupun diartikan ke Indonesia. Jadi saya coba teknis banget saya coba menyampaikan ke mereka yang bisa mereka gampang paham lah, kayak gitu. Terus kadang kalau misalnya mungkin ada staf pelatih yang nggak bisa datang ke pertandingan atau datang ke latihan, saya menggantikan peran dia gitu. Berarti di situasi ini bisa dikatakan sambil menyelam minum air. Kembung. Kan udah dapat license udah. C ya? B, license B lumayan B itu. Ditambah lagi dan sekarang praktek langsung di kompetisi kasta tertinggi. Betul. Beda nggak sih dari materi yang didapatkan pada saat khusus pelatih dengan apa yang terjadi di lapangan itu? Kalau dari taktikal ya? Ya pasti sama gitu, cuma bedanya kan karena kita praktek langsung, pasti ada momen-momen khusus, momen-momen tertentu yang kita nggak dapat di kursus gitu. Kayak cara kita mengidentifikasi masalah misalnya pada saat kita kursus, kita praktek, mungkin sama gitu, tapi pada saat pertandingan secara real beda lagi, lebih kompleks lagi gitu, dan kita harus dituntut untuk bisa mengidentifikasi secara jelas dan langsung bisa ambil keputusan gitu. Ya itu yang coba saya pelajarin gitu, karena kalau di khusus kita lihat ada masalah nih pada saat latihan praktek gitu, tapi pada saat ternyata
kita harus mengambil keputusan ini. Itu ada waktu kan, dan nggak ada pressure gitu. Tapi kalau misalnya di pertandingan kan, kita harus lihat masalahnya di mana, terus kita harus ambil keputusan, dan kita harus kita harus keputusannya kita harus cepat laksanakan kayak gitu. Nah itu terus ada pressure juga gitu. Itu yang harus saya coba pelajari. Yang menarik, gitu. ada pressure, ada knowledge soal football, tapi ada fakta yang kadang-kadang tak terduga gitu kan. Ketika dalam situasi seperti itu, apalagi kadang-kadang kan pemain berbeda ya menerima apa yang dengan pelatih gitu kan. Nah, ketika Anda sebagai penghubung di sana, dalam situasi seperti ini, apalagi dalam pertandingan krusial gitu, biasanya informasi atau cara komunikasi kepada pemain itu lebih pada pemberitahuan dari aspek teknis atau psikis dia ya. Apalagi pemain muda loh, kan pasti ada kasus kayak gitu kan. Ya, saya kombinasikan gitu, karena berhubung saya juga memang masih sebagai seorang pemain kan gitu. Jadi saya coba memberikan gambaran ke mereka gitu tentang situasi-situasi yang kalau misalnya contoh dia mau turun gitu, mau turun, terus saya coba sampaikan, nanti Jipe kasih tahu dia nanti dia main begini. Nah, saya coba sampaikan dengan bahasa saya yang gampang dimengerti oleh dia gitu. Cuma kadang kan ada pertanyaan bang, tapi nanti kalau misalnya ini gimana gitu ya. Saya coba menyampaikan, ya memang seperti itu, tapi maunya dia sekarang seperti ini gitu. Dan abang juga mungkin dulu sebagai pemain juga memang harusnya seperti ini, cuma coba ikutin aja dulu. Jadi saya mencoba membuat balance gitu. Jadi paling tidak pemain nyaman ya dengan informasi yang didapatkan. Jadi selain dia paham soal teknis, paling tidak kepercayaan diri tetap didapatkan tuh ya. Apalagi pemain muda nih yang kadang-kadang inkonsisten, apalagi dia diturunkan dalam situasi yang krusial gitu kan. Artinya di sini peran sebagai senior ya, saya menyebutnya senior loh ya. Tetap untuk dibutuhkan di situ ya. Nah, kalau di ruang ganti Mas Bro, biasanya nih, kan saya melihat saya mencoba menelisik data sepanjang musim ini, Persib banyak lebih bagus justru di babak yang kedua. Di ruang ganti sebenarnya peran Mas Bro seperti apa? Pak juga hanya menyampaikan, tapi juga ada beberapa kiat lain sehingga penampilan tim di babak kedua itu berbeda gitu. Kalau untuk saat ini sih peran pelatih masih sangat besar di situ ya. Nah, terus kalau saya di ruang ganti saya lebih coba berusaha bagaimana membuat suasana di dalam ruang ganti itu serileks mungkin gitu. Karena dalam setiap pertandingan, dan saya pun masih merasa gitu. Dan wajar kalau misalnya pemain merasakan kayak deg-degan, kayak tegang gitu, dan kita sebagai pemain butuh itu gitu, karena tergantung bagaimana kita bisa nanti mentransfernya di lapangan, ketegangan itu menjadi permainan yang kita inginkan gitu. Jadi semangat buat dia ya. Kesempatan untuk bisa dipercaya lebih lagi gitu. Jadi serileks mungkin bagaimana mereka bisa menenangkan pikiran mereka, khususnya di pertandingan yang krusial, yang penting gitu kan, karena pasti tekanannya berlipat-lipat gitu. Nah, dari pengalaman selama ini, apa sih bedanya ketika pemain muda, bahkan pemain lokal, saya menyebut pemain lokal gitu ya, ketika memperkuat tim lain atau memperkuat Persib? Ada kan sih pressure atau perbedaan ketika memperkuat tim sebesar Persib ini? Pasti ya. Bedanya di mana itu? Bedanya pasti di tekanan Mas gitu. Nggak bisa dibohongin lah, memang di Persib salah satu tim dengan basis supporter yang besar gitu ya. Jadi tekanannya pasti akan berbeda pada saat mereka bermain di tim lain gitu. Dan makanya kalau misalnya kita lihat ada banyak beberapa ex Persib gitu yang pada saat main di kita justru mereka nggak perform, tapi begitu keluar mereka perform. Atau begitu pun sebaliknya, sebelum masuk ke Persib dia main bagus, tapi begitu masuk ke Persib ternyata biasa aja gitu. Jadi bisa dibilang di Persib tuh nggak perlu pemain bagus, nggak perlu. Kadang pemain bagus tuh di sini ya bisa dibilang nggak perlu, tapi pemain yang siap gitu, pemain yang udah yang cocok lah dengan kita gitu. Jadi mentalnya harus benar-benar tangguh, plus mengerti culture masyarakat sini gitu kan. Karena kalau kita melihat popularitas pemain Persib ini bisa dikatakan malah lebih terkenal dibandingkan selebritis yang dari Bandung sendiri kan. Kebetulan saya tadi ada agenda ketemu dengan siswa SMA gitu, ternyata Mas Bro ini panggilannya banyak banget. Bahkan kaum cewek-cewek ini. Guru-gurunya kan. Guru-gurunya. Maksudnya itu gurunya. Saya nggak menyebut loh kata gurunya. Karena generasi gurunya masih sempat menyaksikan saya.
Yang benernya bingung ya. Ya. Nah, kalau melihat ini kan 38 tahun nih. Ya. Memang sebagai pemain dan asisten pelatih. Yakin sanggup di kasta tertinggi sebagai pemain ya sampai musim depan? Sanggup. Mudahnya apa itu? Medalnya. Iya. Pengalaman jelas, membaca permainan jelas. Tapi ya kita harus objektif lah. Mungkin dengan striker muda harus usaha keras ya. Ya itu dia, bagaimana sebisa mungkin saya bisa mengkondisikan fisik saya bugar setiap saat gitu. Karena kalau ditanya mampu sampai kapan tadi Mas Hanif tanya, ya 2 tahun, 3, 4 tahun ke depan saya juga pun masih merasa saya masih mampu gitu. Cuma kata-kata mampu ini yang harus saya jaga, bagaimana saya bisa menjaga kondisi saya pada saat pola tidur saya, makan saya gitu. Karena di usia saya yang sekarang ini bukan waktunya lagi kayak saya harus latihan sehari 2 kali, saya harus nambah ekstra di atas 2 jam gitu, saya harus kayaknya enggak gitu. Tapi bagaimana saya bisa memaintain pola hidup saya seperti makan, tidur, itu aja sih paling. Ini kan sambil nunggu dalam tanda ini ya, sampai bilang kan masih 2 tahun pengen bermain lagi gitu kan. Ada rencana nggak untuk mendapatkan license A, bahkan A Pro gitu? Karena kan sekarang sudah B nih. Ya. Jadi singkatnya ketika nanti benar-benar pensiun sudah minimal license A. Ya, yang saya lagi tunggu sih sekarang di A-nya. Karena kalau A Pro, saya nggak tahu regulasinya seperti apa, mungkin harus pegang tim dulu atau apa gitu, saya nggak tahu. Tapi yang terdekat saya coba bertahap lah. Sekarang saya B, saya nanti ambil A, baru nanti A Pro. Pemain yang seangkatan sudah banyak yang pelatih kan ya? Kebetulan banyak. Zulkifli, ya. Ahmad Bustomi, Arif Suyono, ya, Taufik Kasrun, ada banyak. Banyak banget, ini luar biasa nih. Yang lain udah teriak-teriak ngatur di lapangan. Saya masih diteriakin. Sebagai pemain bakal diteriakin ini. Saya masih diteriakin. Ya, luar biasa Mas Lu. Saya salut lah bagaimana dalam usia yang katakanlah yang lain sudah mengambil profesi sebagai pelatih, asisten, bahkan mungkin yang lain di manajerial, tapi tetap bersikukuh nyambi ya. Nyambi sebagai pemain gitu. Magang. Baik Mas Lu, terima kasih. Siap, sama-sama Mas Hanif. Sukses selalu. Sama-sama. Yang penting kita keep contact, silaturahmi. Karena orang Bula, konon katanya tidak akan lepas persaudaranya dari orang-orang Bula juga. Siap, betul. Baik, Sobat Liga, tadi kita ngobrol banyak dengan beliau, teman sayang dari zaman bahula, yang sekarang mencoba profesi merangkap yang tidak ada duanya, pemain berpelatih. Tapi apapun itu, ini fakta yang menarik di BRI Liga 1 2025 saat ini. Tidak banyak sosok yang bisa berperan seperti beliau, dan dua-duanya punya kontribusi dalam level yang sama. Mudah-mudahan kita doakan selalu hajatan tujuan mulia beliau nanti bisa terlaksana, bukan hanya sukses sebagai pemain, tapi sukses juga sebagai pelatih. Amin. Terima kasih. Saya Hanif Burjini, sampai jumpa di tema berikutnya.